Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Solo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali berjumpa pada program kajian Mutiara Sunnah. Kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah Buya telah bersama kita di studio pada pagi hari ini. InsyaAllah dalam pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim dengan tema penyelenggaraan jenazah tentang memandikan jenazah. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif setelah Buya menyampaikan kajian nanti di nomor telepon 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Buya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Alhamdulillah sehat. sehat. Insyaallah tema kajian kita yaitu tentang memandikan jenazah sekarang ya Buya. Iya. Ya. Baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Buya Faisal Abdurrahman. Kepada Buya kita persilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Solo TV dimanapun berada dan setiap yang ikut mengakses siaran kita ini, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Dengan nikmatnya Allah masih mempertemukan kita dalam acara pagi biasa kita, dalam kajian rutin kita, yaitu Mutiara Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, teladan kita dan panutan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita seputar penyelenggaraan jenazah yang merupakan hal yang penting, yang sangat urgen sekali, yang sebenarnya seorang muslim mesti masing-masing mereka tahu bagaimana pelaksanaan dari jenazah ini yang sebenarnya, yang sunnah. Orang menganggap bahwasanya penyelenggaraan jenazah ini sulit, hanya orang-orang tertentu yang bisa, sehingga anggapan ini membawa orang untuk malas untuk belajar. Cukuplah penyelenggaraan jenazah itu yang bisa, yang mampu hanya orang-orang tertentu sajalah. Realita di masyarakat kita perhatikan, orang-orang yang menjaga jenazah mulai dari memandikan, mengafani, itu orang-orang yang sudah tua, yang orang tertentu saja. Padahal tidak. Padahal semua kita dituntut untuk bisa melaksanakan jenazah. Dan itu sebenarnya mudah, praktis sekali. Hanya saja ketika ilmu tentang ini tidak dikembangkan, tidak dilatih, tidak diwariskan, ya terasa sulit penyelenggaraan jenazah tadi. Kadang-kadang suatu tempat kita perhatikan, ya terpaksa mendatangkan orang dari jauh-jauh, dari luar daerah. Kenapa? Tidak ada yang bisa melaksanakan pelaksanaan jenazah. Wa na'udzubillah. Ketika di kota terpaksa didatangkan orang dari kampung untuk pelaksanaan jenazah ini. Apakah sebegitu sulitnya pelaksanaan jenazah? Apakah memang sulit seperti itu?
ternyata setelah kita pelajari, setelah kita praktekkan ya pada masyarakat, penyelenggaraan jenazah itu mudah dan praktis. Aturan agama kita, pelaksanaan ibadah dalam agama kita mudah. Bahkan Allah sendiri menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Mudah sekali. Sayang karena masyarakat kita tidak ada yang mau mengajarkan. Tidak pula mau belajar. Kemudian berkembangnya image, anggapan-anggapan bahwa pelaksanaan jenazah itu sulit. Akhirnya ya mereka tidak mau melaksanakannya, mereka tidak mau untuk belajarnya. Bahkan ya orang yang sudah pendidikan tinggi pun tidak bisa melaksanakan pelaksanaan jenazah tadi. Kenapa? Tidak mau untuk belajar. Kemudian orang-orang yang bisa tidak mau pula untuk mengajarkan, mewariskan ilmunya. Pada praktis dan mudah. Kecuali kalau pelaksanaan jenazah ini kita bawakan ke budaya atau tradisi yang ya sulit jadinya. Nah, oleh karena itu, prinsip agama kita ada kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Agama kita tidak ada yang sulit. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kan ini persoalannya. Persoalan kita tidak mau untuk belajar. Persoalan kita tidak mau untuk menambah ilmu. Yang akhirnya ilmu tentang pelaksanaan jenazah ini dipegang oleh orang tua, orang yang akan mati besok. Para pemuda, masyarakat merasa kesulitan. Saya katakan bahwa penyelenggaraan jenazah itu mudah. Asal mau. Setengah hari bisa melatihnya. Ini yang perlu kita paham. Prinsip seperti ini perlu kita ketahui. Bahwa prinsip agama kita memberikan kemudahan untuk pelaksanaan amaliyah. Islam jauh dari mempersulit diri. Nah, mari kita lihat keterangan-keterangan para ulama. Di antaranya yang kita bahas sekarang ini adalah kitab Minhajul Muslim. Yang akan kita mulai dengan wujubu taksilihi, wajib memandikan si mayit. Wajibnya memandikan si mayit. Ini merupakan mandi terakhir manusia. Akan tetapi mandi terakhir ini bukanlah mandi sendiri, tapi dimandikan. Mandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Begitu mulianya manusia, sehingga manusia ketika meninggal dunia beda dengan hewan. Hewan tidak perlu dimandikan. Dikuburkan saja cukup. Bahkan hewan tidak ada syariat untuk mengkafani. Umpamanya kita punya kucing di rumah. Kita sayang dengan kucing tadi. Kuburkan saja. Sudah. Tidak perlu pakai kain kafan. Tidak perlu dimandikan. Akan tapi Masya Allah, manusia yang merupakan makhluk mulia. Sebenarnya mengatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Kami telah muliakan bani Adam. Itu manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami berikan keutamaan atas mereka, atas kebanyakan mereka, mimman khalaqnahu, dari apa yang makhluk yang telah kami ciptakan, tafdila, beberapa bentuk keutamaan. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, ya, Muslim adalah menyelenggarakan jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Mari kita lihat keterangan yang pertama oleh Syekh tentang wajibnya memandikan. Idza matal muslim sagiran atau kabiran, apabila seorang muslim itu ya meninggal
baik orang tua, anak kecil, atau orang dewasa, wajib taksilu, wajib untuk memandikan. Wajib memandikan ini wajib kifayah. Kifayah ini adalah apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, ya tanggung jawab yang lain bebas, gugur tanggung jawab yang lain. Tapi kalau tidak ada yang menyelenggarakannya, semua berdosa. Ini namanya wajib kifayah atau fardu kifayah. Wajib memandikan seorang muslim, baik itu anak kecil atau orang dewasa. Apakah itu jasadnya sempurna atau ada jasadnya ditemukan sebagian, maka wajib untuk memandikan. Walladzi la yughassal min nautal muslimin, orang yang tidak memandikan di antara mayat kaum muslimin, di antara kaum muslimin, huwa syahidum ma'rakah, ya, di mana walladzi la yughassal min nautal muslimin, yang tidak dimandikan dari mayatnya kaum muslimin itu siapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan. Jadi apabila orang mati syahid dalam peperangan, maka tidak perlu untuk dimandikan. Yaitu orang yang dalam medan qital, medan peperangan. Ya. Kemudian fi sabilillah, ya. Orang yang syahid dalam peperangan, perang dalam menegakkan agama Allah. Ya. Ini yang dinyatakan dalam hadis yang mulia, la tugassiluhum, jangan kau mandikan mereka. Larangan Nabi terhadap orang-orang yang memandikan jenazah yang syahid dalam peperangan. La tugassiluhum, jangan kau mandikan mereka. Fa inna kulla jarhin, kulla jurh, sungguh setiap tetesan darah yang luka tadi, kita luka. Au kulla damin, setiap darah yafuhu miskan, ya, dia wangi seperti wanginya, ya, miskan, minyak kasturi pada hari kiamat. Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Berikutnya ada bagaimana sifat untuk memandikan si mayit. Sifat untuk memandikan si mayit. Ya. Apabila seorang ingin memandikan mayit, ya, maka dia menuangkan seluruh air di jasadnya, ya, sampai air itu merata semuanya. Pada dasarnya ini sudah cukup. Artinya adalah meratakan air semuanya ke jasad orang si mayit. Ya. Ini sudah cukup. Akan tetapi tentu kita tidak beramal dengan sekehendak kita, dengan semau kita. Tentu kita beramal sesuai yang sunnah Nabi. Melaksanakan amalia tadi rinciannya sesuai yang sunnah Nabi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebab beramal dengan sunnah mendapatkan nilai dan pahala yang mulia sisi Allah SWT. Beramal dengan sunnah berarti kita menghidupkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Bukan berarti beramal dengan sunnah itu membuat pemahaman baru, pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama, tidak. Misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah tentang sifat mandi si mayit. Bagaimana sifat mandi si mayit itu? Bagaimana tata cara mandi si mayit tadi? Nah, ini perlu kita ilmui. Lau ufriga, apabila air disiram ke seluruh jasad, ya, meratanya air ke seluruh jasadnya si mayit, ya, sebenarnya sudah cukup, ya. Akan tapi ada sifat-sifat yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk menegakkan sunnah Rasulullah dalam masalah si mayit. Nah, hendaklah si mayit ini diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi berarti ada tempat yang tinggi.
tempat mandi yang setinggi mungkin sudah dibuat orang sekarang. Ya. Ya untuk memudahkan. Buat tempat mandi yang tinggi yang memudahkan untuk memandikannya. Wa yatawalla ghuslahu aminun salihun. Hendaklah orang yang memandikan itu seorang yang amin, yang saleh. Amin di sini ada orang yang menjaga amanah, menjaga kepercayaan. Nanti kalau sekiranya ada celah, ada cacat bagi si mayat, tidak boleh dia menceritakan. Makanya cari orang yang amanah. Untuk memandikan ini, cari orang yang amanah. Liyughassila mautakum al-mautanuna. Supaya dia memandikan orang yang akan mati dan kalian ma'munun, penuh dengan rasa aman, tak ada dibeberkan aibnya, tak ada celahnya. Oh sebulan itu tubuhnya rupanya begini ya. Oh sebulan itu rupanya tubuhnya bau sekali. Maka orang yang memandikan tidak boleh menceritakan aib si mayit. Makanya dipilih orang yang amanah, amin. Ya, orang yang amanah sehingga dia tidak mudah untuk menceritakan. Wa yu'siru batnahu birifkin lima asa an yakhruja minhu min adan. Maka hendaklah perutnya ya, ditekan sedikit. Ya. Tekan perutnya. Ya si mayat ini kemudian perutnya ditekan sedikit, bisa tadi nanti mengelurkan kotor-kotor yang ada di bawah. Di bawah ditunggu, ya. Dan tangan, tidak pakai sarung tangan, kemudian pakai kain perca, ya. Kemudian, ya, yaluffa ala yadayhi khirqah. Hendaklah di tangannya ada kain perca. Wa yanwi ghuslahu, dan berniat untuk mandikan. Berarti butuh niat. Disunahkan niat untuk mandikan si mayit. Niat letaknya di hati, nah, ada lapas-lapas tertentu. Nawaitu ya, ghuslul mayyit. Nah, orang yang bisa mungkin mudah baginya, tapi tidak bisa gimana? Kemudian ya telah dia ngusap perutnya dan bagian bawah perutnya. Ya, nanti kemudian ditunggu di bawah dengan tangannya. Diusap, kemudian digosok bagi selangkang kemaluannya dan juga farajnya. Mana tahu ada kotoran di situ. Biasanya banyak kotoran bagian situ. Nah, kemudian kata Syekh, yalufu ala yadihi khirqah. Jadi untuk membersihkannya, tangannya ada kain perca. Kemudian berniat, kemudian gosok kemaluannya, apa saja yang ada di situ, setelah kemaluannya digosok, kemudian setelah itu disiram dengan air. Ya. Selesai itu, barulah diwudukan seperti wuduknya as-salah. Di bagian perut ini sudah, bawahnya menunggu nanti mana ada tahu cairan. Tidak perlu tekan-tekan sedikit aja. Tangan juga menunggu di bawah. Kemudian bagian-bagian kemaluannya juga digosok. Ya. Maka orang yang mandikan pakai sarung tangan. Ya. Kemudian pakai kain. Tangannya dikasih kain untuk menggosok sesuatu yang kotor di tubuhnya tadi. Karena niat kita untuk memandikan, bagaimana dia bersih. Thumma yuksil, dimandikan, basuh kemaluannya. Wa ma bihi min ada, atau apa saja yang
menyakitinya, artinya apa saja yang membuat kotor. Ya. Thumma yanzi'ul khirqah, kemudian dicabutlah kain perca tadi. Yuwaddi'uhu wudu' as-salat, dan diwudukkanlah si mayat ini dengan wuduk salat, mulai dari ya basuh tangan. Ya, seperti kita berwuduk. Kemudian nanti kumur-kumur, saya kumur-kumur berarti giginya saja dibersihkan bagian giginya tadi. Ya, kemudian bagian hidungnya seperti persis seperti wuduknya salat. Ya. Ya, selesai wuduk ya. Sebagaimana aturan wuduk, basuh muka setelah yang sunnah-sunnah mulai di tangan ya. Kemudian setelah itu kumur-kumur tidak bisa mungkin menggosok giginya. Ya, bagian giginya. Kemudian setelah itu baru membasuh muka. Bagaimana kata ayat, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum." Basuhlah muka. Ya, basuh mukanya mulai dari bagian atas semuanya. Apa yang kena dari muka? Itu maksud nanti adalah kena telinganya. Ya. Faghsilu wujuhakum. Ini dibasuh mukanya. Berapa kali? 3 kali. Selesai itu, ya, basuh tangannya. Faghsilu wa aydiyakum, sampai ke siku. Sebagaimana cara berwudu yang ada. Berapa kali? Ya 3 kali juga. Kemudian baru tangan, mulai di tangan kanan, kemudian satu tangan kiri. Basuh. Seperti basuh wudu. Setelah itu ada mengusap kepala. Mulai dari bagian depan sampai ke belakang, diusap. Tangan ya dibasahkan, tetapi ada tangan di air, kemudian airnya diturunkan, kemudian diusapkan, usap dari belakang ini sampai dikembalikan lagi 1 kali sebagaimana berwudu. 1 kali. Famsahu biru'usikum. Berikutnya adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh ya, kakimu sampai mata kaki. Ini yang terakhir. Ya, basuh kaki. Bagaimana pula caranya? Ya, mulai dari ya jari-jarinya diselang-selangi. Selang-selang jari jemari kaki. Yang kanan dulu. Ya, baru yang kiri. Sampai mata kaki. Boleh dilebihkan sampai betis atau sampai lutut. Ya. Kemudian baru yang kiri. Selesai berwudu, ya, baru dimandikan. Bagaimana cara mandinya? Bagian kanan terlebih dahulu. Basuh dulu bagian kanan, lalu dibasuh disabuni. Kemudian dibalikkan si mayat, punggung bagian kanan. Jadi kanan semua kanan. Badan bagian kanan semua, mulai dari badan, tubuh bagian depan, kemudian punggung kanan semua. Selesai kanan, dibalikkan lagi baru bagian kiri. Kena semuanya. Dibalikkan lagi yang kiri juga. Kemudian baru dibasuh dengan air. 1 kali belum bersih, diulangi lagi. Dibasuh lagi. 2 kali belum, 3 kali sampai 3 kali. Melihat kondisi si mayat. Jadi mayatnya sudah bersih juga. Dasarnya orang-orang sudah besar, rajin mandi, ya, teratur, kebersihannya terjaga. Ada mungkin si mayat ini ya qadarullah memang dia tidak ada yang mengurus, atau dia memang kebiasaannya tidak jarang mandi, maka tentu kita memandikannya bisa lebih dari 3 kali sampai 5 kali. Dia adalah ganjil. Selesai itu, ya, selesai. Dan dalam memandikan tadi, apabila itu mayatnya adalah laki-laki, maka yang mandikan semuanya laki-laki. Kemudian Syekh mengatakan, man ujiza an guslihi yummima. Siapa yang lemah, tidak bisa untuk dimandikan, maka ditayamumkan. Apa maksudnya ini?
Maksudnya adalah apabila tidak ada orang yang bisa memandikan si mayit, atau tidak ada orang yang bisa memandikan disebabkan mayatnya laki-laki, di situ laki-laki aja, di situ semuanya perempuan, dia sendiri yang laki-laki. Maka dalam hal ini maka dia ditayamumkan. Atau seorang perempuan yang meninggal tapi lingkungannya semua laki-laki. Cari orang jauh tidak ada, laki semua. Oleh karena itu seorang wanita tidak boleh dimandikan oleh laki-laki. Ya. Kecuali kalau anak-anak masih di bawah 7 tahun. Boleh dimandikan. Seorang wanita meninggal dimandikan oleh laki-laki yang masih di bawah 7 tahun, maka boleh. Tapi kalau lewat dari itu tidak boleh. Itu sebaliknya. Untuk menjaga kehormatan wanita tadi. Wasalla alaihi. Jadi kalau sekiranya tidak ada orang yang bisa memandikannya mayat tadi, karena dia mayatnya laki-laki yang ada di lingkungannya perempuan semuanya, atau sebaliknya, ya, maka ditayamumkan, dikafankan saja dan ditayamumkan dan dikafani. Wasalla alaihi, dan disalatkan dan dikuburkan. Wa yakumul tayammum, kemudian tayamum itu menduduki posisi mandi ketika dia sudah lemah. Seperti junub, idza ajaza, kalau dia lemah dari memandikan, maka dia tayamum dan salat. Ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal mar'atu ma'a rijalin, bila seorang wanita itu mati di lingkungan laki-laki, laisa ma'hum imra'atun, tidak ada perempuan yang lain, ya, yang selainnya. War rajulu, atau laki-laki ma'an nisa, bersama perempuan yang mati laki-laki, laisa ma'hun, tidak ada bersama mereka laki-laki pula, ya, maka di sini fa innahuma mani. Bagaimana hukum memandikan, ya, suami atau memandikan istri? Maka Syekh mengatakan, yajuzu lirrajul an yughassila imra'atahu. Boleh bagi suami untuk memandikan istrinya. Karena istrinya baginya bukanlah aurat lagi, apa yang ada pada istrinya sudah diketahuinya. Dia halal baginya. Ya. Boleh bagi suami memandikan istrinya meninggal, atau sebaliknya, ya. Wal mar'atu an yughassila zaujaha. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lau muttu lagassaltuki wa kaffantuki. Ya. Sekiranya aku mati, ya, sungguh aku akan memandikanmu. Ya. Dan aku akan mengkafanimu. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, lau mutti, jika engkau mati, ya, lagassaltuki, aku akan memandikanmu, wa kaffantuki, akan mengkafanimu. Wa li anna Aliyan radhiyallahu an ghassala Fatimah. Ya. Ali radhiyallahu anhu memandikan Fatimah radhiyallahu anha. Kama yajuzu lil mar'ah, sebagaimana boleh bagi wanita untuk memandikan anak kecilnya. Antugassal as-sabi, anaknya yang masih berumur 6 tahun. Ya. Adapun memandikan laki-laki, wa ma taksil rajul as-sabiyah, laki-laki memandikan bayi, anak kecil, maka para ulama sebagian memakruhkan. Kalau perempuan memandikan laki-laki yang masih kecil, boleh, selagi masih umur 6 tahun, ya, sampai maksimal 7 tahun. Adapun laki-laki memandikan anak kecil perempuan, sebagian ulama memakruhkan. Artinya mungkin boleh, memakruhkan sebagian ulama. Karena mungkin masih auratnya. Aurat. Bagaimana hukumnya kalau seorang anak dewasa memandikan ibunya? Ya. Anak, ya, laki-laki memandikan ibunya juga tidak boleh. Harus memandikan anaknya perempuan boleh. Ya, anak laki-laki tidak boleh memandikan
ibunya. Demikian juga saudari perempuan dimandikan oleh saudara laki-laki, maka tidak boleh. Kenapa demikian? Kita tahu bahwasanya kalau dalam memandikan itu kan aurat itu jelas sudah bisa nampak. Aurat vital nampak. Mungkin dalam keseharian yang nampak mungkin muka, kaki, tapi aurat yang vitalnya nampak. Nah, ini tentu juga menjaga kehormatannya. Agar nanti ya tidak terjadi fitnah. Anak memandikan ibu, anak laki-laki memandikan ibunya, atau ibu memandikan anak laki-laki yang sudah dewasa. Jelas ini tidak dibolehkan. Tapi yang boleh itu suami memandikan istri, istri memandikan suami. Ini boleh. Ini aturan agama kita. Bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan kita pada kesempatan ini, pembahasan tentang memandikan. Setelah selesai memandikan, kemudian tutup auratnya, dibalut dengan kain, kemudian dibawa ke tempat untuk siap dikafani. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berusaha untuk menjelaskan tentang mengkafani si mayit. Wallahu alam bissawab. Iya. Baik. Syukron jazakallahu khair di atas penyampaian kajian kita pada program kajian Mutiara Sunnah pada pagi hari ini tentang memandikan jenazah. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332 terkait tentang penyelenggaraan jenazah, tentang memandikan jenazah. Baik, kita bacakan pertanyaan dari WA nih Bu ya, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Bu ya, mau bertanya. Sebelum memandikan jenazah, mayitnya kan diwudukkan dulu ya. Kemudian di dalam memandikan tersentuh kemaluan mayit oleh yang memandikan Bu ya. Yang mau ditanyakan apakah wuduk si mayat batal Bu ya? Apakah perlu diwudukkan ulang lagi? Ya. Tidak batal wuduknya. Ya. Si mayat tidak batal wuduk, makanya sebaiknya orang memandikan itu pakai sarung tangan. Dia tidak menyentuh kulitnya, maka tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukron jazakallahu khair bi atas jawabannya. Kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di nomor 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik, berikutnya masih dari WA nih Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, Anda mau bertanya. Di waktu takziah, bolehkah kita melihat wajah mayit nih Bu ya, yang bukan mahram kita Bu ya? Kemudian di sebagian tempat ada yang menutup wajah mayat menggunakan kain transparan Bu ya, atau selendang agar wajah mayat terlihat. Ini apakah ada tuntunan Bu ya? Syukron. Iya. Tidak mesti kita melihat wajah si mayit. Apalagi kalau sekiranya kita beda jenis kelamin. Kita laki-laki melihat wajah mayat perempuan. Kalau sekiranya kita adalah sama-sama laki-laki, kemudian kita lihat wajah si mayit ya yang sama jenis dengan kita, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang dia berbeda jenis, ya, maka tidaklah dianjurkan. Karena yang terpenting di sini bukan wajahnya, adalah kehadiran kita dalam takziah tadi. Apa kehadiran kita tadi? Kita ikut mendoakan. Pada doa takziah, doanya sesuai dengan bahasa yang kita bisa. Kalau doa yang diajarkan Nabi diantaranya adalah kita sampaikan kepada ahli mayit, keluarga si mayit. Ya, sebagaimana doa Nabi, walillahi ma akhadha, kepunyaan Allah yang
apa dia ambil. Wallahu ma'ata, untuknya apa yang diberikan. Ya. Wa indahu bi ajal musamma, ajalnya sudah ditentukan ya Allah. Fasbir wahtasib, bersabarlah dan cari keridaan, cari pahala. Atau kalau tidak bisa dengan bahasa saja, ya apa yang kita sampaikan melalui takziah tadi, ya sabar ya Pak, sabar ya Bu, ini adalah pahala yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ya mudah-mudahan Allah akan ampuni dosanya, mudahkan ya terhindar dari azab kubur. Pokoknya doa apa saja yang kita sampaikan untuk meringankan beban, itu nama takziah. Ungkapan kalimat yang meringankan beban kita juga merasa berduka. Mudah-mudahan Allah ampuni. Dan ibu, bapak, ibu yang ditinggalkan sabar. Jarang kita, sebagian kita jarang takziah, hanya sebatas hadir saja. Hadir kita. Tapi disunnahkan sebaiknya adalah kalimat itu sampai kepada keluarga si mayit. Sampai tangannya kita doakan, iya. Kalau bisa sampai ya ke dia, kita bersalaman dengannya, ya mudah-mudahan Allah ampun dosanya, sabar ya. Ya. Ini sudah menjadi sunnatullah bagi kita. Artinya bagaimana kita menghiburnya dengan bahasa-bahasa yang bagaimana dengan bahasa yang baik menenangkannya. Itulah dia takziah tadi. Jadi tidak butuh pada melihat wajahnya. Ya. Bagi kita kan ya sudah wajah, waduh. Kemudian duduk lama-lama dekat si mayit, ini tidak perlu. Karena tujuan di takziah itu adalah menghibur si mayit dan keluarganya, mendoakan si mayit dan keluarganya. Dan kehadiran kita itu sebagai wujud cinta kita sama mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Bolehkah memandikan jenazah tanpa menggunakan sabun nih Bu ya? Bolehkah memandikan jenazah tanpa menggunakan sabun Bu ya? Tanpa menggunakan sabun. Jika tidak ada sabun, maka ganti dengan hal-hal yang lain. Maka di antara memandikan tadi saya belum sebutkan itu, ya ada kafur barus, ya ada daun bidara. Nah, dulu tidak ada sabun, daun bidara. Maka daun bidara cukup untuk menghilangkan baunya. Jika sekiranya tidak ada sabun, boleh. Sabun itu adalah untuk lebih memudahkan hilang kotoran dakinya dan lainnya. Jika tidak ada sabun, maka tidak mengapa. Tanpa sabun pun bisa dimandikan dengan hal yang lain. Ya, melalui kapur barus. Kapur barus itu tetap ada, kalau ada sabun, tetap siraman kapur barus itu ada. Ya. Kemudian siraman air bidara juga ada. Jadi nanti ketika memandikan itu, insya Allah nanti kita coba untuk praktek di surau ini ya. Mungkin juga kita praktekkan memandikan ini melalui lift ya, sehingga masyarakat kita bisa melaksanakan, siapa saja bisa melaksanakan tanpa orang lain ya. Jadi memandikan ya, dengan menyediakan air 3 atau 4 baskom ya, atau ember besar, atau air biasa, kemudian air yang kedua air bidara, kemudian air kapur barusnya 3 atau 4. Siraman pertama dengan sabun, siraman kedua dengan kapur barus, ketiga dengan bidara, terakhir kapur barus, tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Taib, syukran jazakallahu khair bi atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari WA nih Bu ya, dari hamba Allah di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Bu ya, mau bertanya, apakah ada ajaran dari Rasulullah setelah mayat selesai dikubur Bu ya, kemudian malamnya diadakan bacaan yasinan dan doa-doa? Apakah ada contohnya dari Rasulullah amalan seperti ini Bu ya? Iya. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak kita ketemukan adanya contoh para sahabat meyasinkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal, tidak ada hadis yang dilakukan oleh para sahabat mereka meyasinkan Abu Bakar. Mungkin juga Umar
dan Utsman sampai pada Ali bin Abi Thalib. Jadi dalil tentang mendoakan mereka bersama-sama kemudian meyasinkan, maka itu tidak ada dalilnya. Walaupun dalil ada yang jadikan dalil, hadisnya dhaif atau lemah. Maka kita mengajak kepada pemirsa yang dirahmati Allah bahwa dalam penyelenggaraan jenazah itu mudah dan praktis, semuanya bisa. Ketika dia sudah dikuburkan, ya sudah, tidak ada lagi doa. Doa kita kita hanya mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu. Masing-masing kita mendoakan itu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi. Ada lagi doa-doa tertentu. Ada lagi Yasin yang kita baca. Quran itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Orang mati tidak ada guna dibacakan Quran. Orang mati didoakan, bukan dibacakan Quran. Inilah yang sahih, yang rajih. Wallahu alam bissawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair ya. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan kajian kita kepada Buya tentang memandikan jenazah. Kepada Buya kita silakan, Buya. Baik. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memandikan jenazah merupakan hukumnya adalah wajib, wajib kifayah. Apabila sudah ada sebagian yang memandikan mayit, maka lepaslah tanggung jawab yang lain. Kemudian adalah orang yang memandikan ini orang yang bisa menjaga amanah, ya, bisa menjaga amanah si mayit. Apa kekurangannya yang dilihatnya nanti tidak boleh diceritakan. Kemudian hendaklah kalau apabila kita ingin memandikan si mayit, maka dimandikanlah di tempat yang tinggi, ya, sehingga dia memudahkan kita untuk melaksanakan mandikannya. Kalau sekarang ini sudah ada tuh orang membuat tempatnya itu, tempat mandi si mayit, ya. Kemudian hendaklah siapkan segala sesuatu, air siapkan, ya, dengan baskomnya atau embernya 3 atau 4, ya, ember yang besar, ya. Di situ ada air biasa, ada bidara, ada air kapur barus, ya. Kemudian hendaklah jika mayat itu laki-laki, yang hadirnya hanya laki-laki saja, boleh perempuan, ya. Jadi kalau suami istri, ya, dan di tempat yang tertutup. Kemudian setelah itu, ya, mayat ketika akan memandikan, maka dibasuh dulu, dibersihkan dulu bagian perutnya, bagian bawahnya sekiranya ada yang akan mengalir, lalu duburnya atau falatnya, gosok kemaluannya, ya, kemudian disirami. Kemudian setelah itu barulah diwudukkan seperti wuduk salat. Bagaimana wuduk salat? Maka seperti itulah dia, ya. Mulai dari membasuh tangan, ya, kumur tentu tidak bisa, maka giginya aja lagi. Kemudian membasuh muka sampai muka semuanya ini 3 kali, kemudian tangan 3 kali, ya, kemudian setelah itu kepala sampai juga ke telinga yang sunnah-sunnahnya, kemudian kaki itu 3 kali. Selesai membasuh barulah mulai kita untuk mandikan dengan mulai bagian kanan terlebih dahulu, badan bagian kanan, punggung bagian kanan. Selesai itu, ya, badan dulu, kemudian punggung, dibalik lagi, bagian kanan sama kanan, bagian kiri sama kiri, depan dan belakang, ya. Kemudian disabuni. Setelah selesai kanan, maka disabuni dulu, atau dimandikan dulu, siram dengan air semuanya dulu, nanti baru disabuni kanan dan kiri. 1 kali, apabila 1 kali sudah nampaknya sudah bersih, ya sudah. Minimal 1 kali atau 3 kali atau 5 kali. Setelah selesai semuanya, tidak ada bacaan-bacaan tertentu, tidak ada doa-doa lagi ketika memandikan, tidak ada lagi doa. Ya, mudah, praktis sekali. Praktis. Kalau begitu kita bisa semuanya melakukan itu tanpa orang lain, ya, kita pihak keluarga yang ada, mudah. Selesai itu, ya, kita balutlah dengan kain dia, jangan sampai terlihat auratnya. Kemudian baru siap kita kapani dia. Wallahu alam bissawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair ya atas kesimpulan dari kajian kita.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Kita ucapkan kepada Buya Faisal Abdul Rahman yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi berinteraktif bersama kita di studio. Dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.